Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat Waalaikumsalam datang di warahmatullahi Asogi seri wabarakatuh. ke-96. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Seperti biasa, rutin setiap hari Rabu sore, Asogi hadir sebagai webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya, Dr. Hoirunisa, dan yang akan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama Asogi. Dan tidak lupa kami mengucapkan juga terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya secara konsisten mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi dengan para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai diskusi, saya akan memperkenalkan dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Andi Dharma Putra, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, Dr. Andi Dharma. Sore. Sore dok. Dan narasumber kita yang kedua, Dr. Dwi Faradina, MCAT OG, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, RSUP Haji Adam Malik Medan. Selamat sore, Dr. Faradina. Selamat sore, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang akan menjadi moderator kita sore hari ini adalah Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selamat sore, Dr. Sunyoto. Selamat sore, Dr. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk teman-teman, ada Dr. Brahmana di sana, Dr. Andi Dharma Putra, dan Dr. Dwi Faradina ya. Salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, dok. Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam. Baik, seperti biasanya seluruh peserta ASOGI yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berpartisipasi secara aktif kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Melanjutkan perbincangan hangat kita di minggu sebelumnya mengenai screening kanker serviks yang menjadi metode prevensi kanker serviks, sore ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai vaksin HPV, bagaimanakah cara pemberiannya sebagai metode pencegahan primer pada kasus kanker serviks, apa saja jenisnya, bagaimana diberikan, minimal jarak pemberian, booster akan dibicarakan secara detail pada sore hari ini. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati guru saya Dr. Sunyoto, sahabat saya Dr. Andi Dharma Putra, kemudian Dr. Dwi Faradina di Medan. Terima kasih Dr. Koirunisa, kemudian Bu Sekjen yang awal acara ini dari minggu ke minggu, dan tim. Topik pada hari ini menarik ya, nanti didiskusikan mumpung ada Dr. ADP, Dr. Dwi Faradina, Dr. Sunyoto, mengumpulkan dalam satu layar ini bukan pekerjaan yang ringan ya, tapi koordinasinya luar biasa, jadi monggo dimanfaatkan. Contoh perkembangan vaksin itu bagaimana single shot perkembangannya, nanti bisa ditanyakan ke narasumber. Kemudian ketika pemberian vaksin itu berganti kuadrivalen, ganti nonavalen, bagaimana apa disuntik lagi, dan lain-lain, monggo nanti ditanyakan semuanya. Jadi A sampai Z tentang pemberian vaksin bisa ditanyakan mumpung ada kesempatan. Dan terima kasih rutin mengikuti acara SOGI, tidak terasa sudah ke 96 ya, 4 lagi itu sudah ke 100, nanti kita pikirkan acara yang ke 100 mau kita buat spesial. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Brahmana. Selanjutnya mari kita memasuki sesi diskusi dan pemaparan yang akan dipandu oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Sunyoto, dokter spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih Dr. Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Brahmana, Dr. Taufan tidak kelihatan ya. Kemudian sebagai narasumber hari ini, Dr. Andi Dharma Putra dan Dr. Dwi Faradina. Salam sehat semuanya ya. Kemudian juga saya menyapa seluruh peserta. Moga-moga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana pemberian vaksin HPV. Ya, seperti kita ketahui bahwa vaksinasi ini merupakan salah satu daripada usaha pencegahan ya dalam usaha mengeliminasi kanker serviks di seluruh dunia ya, termasuk di tempat kita di Indonesia ini. Dan nanti para narasumber tentang menjelaskan ya bagaimana program atau cakupan yang diinginkan oleh WHO ya sampai tahun 2030 dan seterusnya. Kemudian saat ini juga di Indonesia telah dilakukan beberapa pilot project ya di beberapa daerah vaksinasi pada usia dini, yaitu pada usia anak wanita umur SD kelas 5 dan kelas 6, dan bagaimana nanti kelanjutannya itu. Kemudian tata cara pemberiannya apa juga sama dengan pada orang dewasa. Kemudian kita tahu bahwa saat ini di Indonesia telah beredar beberapa vaksin jenis satu tipe. Yang pertama yaitu yang trivalen, kemudian ada yang quadrivalen, dan yang terakhir ada yang nano atau nonavalen ya. Bagaimana pemilihan daripada vaksin ini? Kalau ditanyakan mana yang paling efektif, ya tentu nanti para narasumber akan menjelaskan lebih jelas. Kemudian juga cara pemberiannya, apakah ada update ya terbaru mengenai pemberian ini, apakah tetap 3 kali suntikan dalam 6 bulan, ataukah ada perubahan, mungkin 2 kali atau cukup 1 kali saja, dan juga bagaimana dengan masing-masing vaksin itu, apa ada perbedaan cara pemberiannya. Ya, kita tidak berlama-lama, kita lanjutkan aja memulai para narasumber untuk menyampaikan paparannya dulu ya, untuk sebagai apa namanya awal nanti daripada diskusi kita. Saya persilakan mungkin Dr. Andi atau Dr. Dwi Paradina terlebih dahulu. Silakan. Silakan Dr. Faradina kali. Monggo Dr. Iya, Paradina dulu. Dr. Andi. tapi dia ke freeze kayaknya ini. Iya, kalau nggak ada saya dulu. Mungkin suara saya tidak terdengar ya. Terdengar dok? Dengar, Jelas. Oh, baru muncul tuh. Tadi ke freeze ya. Gimana Dr. Faradina dulu atau Dr. Andi? Silakan memulai paparannya. ke freeze lagi kelihatannya, Dok. Dr. Andi dulu mungkin Dr. Andi. Baik, saya mulai duluan. Jadi ini dengan slide aja. Oh ya. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan terdengar ya. Jadi kalau cara pemberian tadi mungkin yang simpelnya kan orang berpikiran oh, IM atau IV. Nah, ternyata yang trennya saat ini bukan itu lagi. Jadi saat ini itu kita bicara soal dosis sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya update-nya itu ya WHO sendiri tahun 2014 itu sudah merubah sebenarnya. Jadi sudah merubah dosis itu dari 3 dosis menjadi 2 dosis. Ya, itu sebabnya kenapa vaksin yang kita berikan pada program anak sekolah menjadi 2 dosis dengan jarak 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, tentu perkembangan vaksin 2 dosis ini banyak sekali. Ya, misalnya selain umur 9 sampai 14 tahun yang 2 dosis yang sudah kita ketahui pada BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah, kita juga mengetahui ada
penelitian yang lain-lain yang sudah direkomendasi WHO itu pemberian 2 dosis pada 15 sampai 20 tahun. Dan pemberian 2 dosis di atas 21 tahun. Nah, tentu ini menjadi kontroversi sendiri. Kontroversi itu adalah setiap negara punya rekomendasi sendiri. Dan kadang-kadang rekomendasi itu dimanfaatkan oleh perusahaan farmasi untuk mengatakan bahwa kalau kita memberikan di luar dosis yang sudah direkomendasi dan sudah di label di dalam kotaknya itu menjadi off label. Nah, itu yang menjadi problem ya. Nanti kita lihat. Nah, ini seperti kita ketahui kalau kita ingin melakukan eliminasi kanker serviks itu berarti 90% wanita di bawah 15 tahun itu sampai 15 tahun itu harus divaksinasi. Ya. Dan itu menjadi problem kenapa? Karena kalau pemberiannya 2 atau 3 dosis itu angka drop out-nya menjadi lebih besar. Nah, ini kalau kita lihat protokol atau rekomendasi jadwal imunisasi yang dikeluarkan baik PABDI maupun HOGI itu belum ada yang menyatakan bahwa kalau kita lihat dia masih memberikan 3 dosis. 3 dosis itu 01 atau 026 ya, 016 atau 26 ya. Nah, yang 016 yang bivalen kan sudah tidak banyak dipakai. Nah, begitu juga ini update dari PABDI tahun 2021 itu baik ada laki-laki maupun perempuan ya, itu juga masih merekomendasi sampai umur 55 tahun pada perempuan sesuai dengan HOGI itu sampai sebanyak 3 dosis 016 atau 026. Nah, bagaimana vaksinasi pada kondisi tertentu juga yang dipunyai Indonesia masih memberikan itu umumnya 3 dosis disesuaikan dengan kondisi dan kelompok usianya ya. Jadi tetap yang diabu-abuin itu yang belum ada penelitiannya. Nah, banyak trial sebenarnya yang menyatakan bahwa 2 dosis itu sama. Dan bivalen maupun non-navalen itu sama ya. Ini contohnya Doris trial ya. Jadi maaf ini satu dosis ya. 1 dosis itu ternyata sama ya pemberian 1 dosis dengan dosis-dosis yang lebih dari 1 dosis pada Doris trial ya. Ini penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 1 dosis itu mempunyai efek yang sama. Nah, ini kalau kita lihat Kensi trial juga begitu ya. Nah, Kensi trial itu pada non-navalen itu dinyatakan bahwa pada umur 15 sampai 20 tahun itu sama saja efektivitas dan dibandingkan dengan yang diberikan mungkin lebih dari 1 dosis. Ini adalah Kensi trial ya. Dan kalau kita lihat penelitian-penelitian itu kalau dikumpulkan ini banyak sekali ya. Ini saya urut dari tahun 2023 ke bawah. Ini ya penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa 1 dosis itu sudah cukup. Ya, nanti 2 dosisnya setelah umur 21 tahun. Dan ini penelitian-penelitian dari tahun 2023 ya. Ini penelitiannya, nama penelitinya ini cukup banyak. 2022, 2022 ya. Ini 2023 juga, 2020, 2022, 2020 dan 2018. Dan penelitian itu menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi yang sama antara 1 dosis atau lebih dari 1 dosis ya. Dan bagaimana dengan kebijakan? Nah, kebijakan itu ternyata itu seperti di Australia mereka sudah merubah program vaksinasinya menjadi single dose ya. Nah, begitu juga di Inggris merubah menjadi single dose. Begitu juga vaksinasi pada yang sebelumnya tidak tercover yaitu pada yang biseksual atau laki-laki dan laki-laki mereka merubahnya dari yang tadinya 3 dosis menjadi 1 dosis pada laki-laki atau yang biseksual di bawah umur 25 tahun. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas pada dosis yang lebih rendah 1 atau 2 dosis itu sudah banyak. Dan umumnya pada umur di bawah 15 tahun itu 1 dosis. Beberapa penelitian lain di bawah umur 20 tahun bisa 1 dosis saja. Dan ini tentunya akan memberikan cakupan yang lebih tinggi dan memungkinkan bahwa kita bagaimana mencapai program eliminasi by WHO tahun 2030 ya dengan dosisnya lebih rendah. Nah, programnya negara kita itu atau kebijakan itu masih terkait dengan kebijakan yang disepakati sehingga tetap saja tertulis 3 dosis. Saya kira itu pengantar dari saya, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Dharma. Berikutnya Dr. Dwi Faradina saya kira bisa menambahkan ya. Ya, mohon maaf dok, sinyal agak tahu tiba-tiba hilang timbul, mohon maaf. Ya, izin saya menyapa dulu semua guru-guru saya, senior Mas Jawat, dan semua peserta ASMOGI. Izin saya share screen ya dok. Jadi mungkin ini slide-nya lebih sederhana dibandingkan penelitian Andi Dharma Putra tentang yang terbaru.
Suara saya kedengaran, Dok? Sudah kedengaran. Jelas. Jadi mungkin sebagai outline pendahuluan jenis vaksin, cara pemberian vaksin itu sendiri, rekomendasi, kontraindikasi, dan efek samping. Sebagai pendahuluan tadi, jadi sebetulnya mulai dikembangkan vaksin itu dari tahun 1980 sudah diketahui HPV itulah penyebab utama kanker serviks. Kemudian penelitian awalnya itu tentunya pada model binatang. Jadi intinya bahwa mungkin mengingatkan kembali saja bahwa vaksin virus human papillomavirus ini adalah virus-like particles. Jadi dia hanya diambil dari kapsid protein yang L1 sehingga tidak merupakan virus yang hidup ataupun tidak mengandung DNA virus sehingga dia non-infectious dan non-oncogenik. Dan secara morfologi dia serupa dengan virus yang asli yang dapat menginduksi titer antibodi yang tinggi. Jadi bagaimana kerja vaksin itu sendiri secara garis besarnya bahwa sesudah disuntikan maka akan tubuh memproduksi antibodi yang akan menyerang virus-like particles tadi sehingga apabila HPV yang sebenarnya memasuki atau menginfeksi tubuh masuk ke tubuh maka imun sistem akan memproduksi antibodi yang sama sehingga dapat memproteksi terhadap infeksi virus tersebut. Ini tadi beberapa jenis vaksin HPV ya, sekarang yang non-valent atau non-valent sudah masuk ke Indonesia dengan tambahan 31, 33, 45, 52, dan 58 tipe virusnya. Kemudian cara pemberian vaksinnya sesuai dengan manufacture dari pabriknya, itu diberikan intramuskular, jangan subkutan ataupun intravena, yaitu di lengan atas regiodeltoid ataupun di anterolateral paha atas sebanyak 0,5 cc. Ini menunjukkan beberapa rekomendasi sejak FDA approve 2006 bahwa banyak perubahan-perubahan ya sampai tadi yang sudah diungkapkan oleh Dr. Andi Dharma Putra tentang yang single dose. Ini yang masih kita pakai atau yang 2 dosis untuk yang 15 tahun ke bawah dengan jarak 0, 6, yang dosis kedua 6 sampai 12 bulan tadi juga sudah diutarakan. Kemudian juga di atas 15 tahun itu dianjurkan 3 dosis. Dan untuk Indonesia itu kita sampai yang 55 tahun. Adapun kontraindikasi dari pemberian vaksin itu sendiri adalah kalau ada riwayat alergi komponen vaksin, untuk yang quadrivalent dan yang nanovalent itu yang apabila ada riwayat alergi itu jangan diberikan, sedangkan untuk yang bivalent walaupun sudah jarang dipakai, ini yang vaksin yang bivalent itu yang alergi lateks. Kemudian kalau yang pasien mengalami moderate ataupun severe acute illness, itu sebaiknya diobati dulu, baru dapat dilakukan beri vaksin. Juga pada wanita hamil sebaiknya juga tidak diberikan. Sedangkan efek samping yang berat tidak dijumpai sudah berapa tahun, lebih dari berapa juta dosis ya sudah di ini. Ternyata hanya yang ringan, yaitu daerah tempat suntikan berupa nyeri, bengkak. Maaf, suaranya kok hilang ya? Mohon maaf, Dok. Sudah terdengar, Dok? Silakan, lanjut. Hilang lagi. Kelihatannya sinyalnya nggak stabil ya, Dok. Belum terdengar, Dokter Dwi? Mohon maaf, Dok. Mulai hilangnya tadi sampai di mana ya, Dok? Mohon maaf, Dok. Beberapa juta dosis efek samping. Iya, iya. Nah, Ya, Jadi ya, itu seterusnya. mohon maaf. Jadi efek sampingnya hanya ringan yang dilaporkan, yaitu daerah tempat suntikan, berupa nyeri, bengkak, eritem, dan tenderness, sedangkan sistemik nyeri kepala, nausea, fatigue, dan pireksia. Dan juga pernah dilaporkan sinkop, yaitu katanya dalam 5 hari, kemudian, bukan, maksudnya yang dalam daerah tempat suntik itu dalam 5 hari, yang sistemik tadi 15 hari kejadian dilaporkan, kemudian sinkop juga ada dilaporkan, sehingga dianjurkan pemberian vaksin ini dilakukan dalam kondisi duduk ataupun berbaring dan diobservasi 15 menit kemudian. Mungkin hanya itu saja sekedar sharing biar lebih mungkin banyak diskusinya. Terima kasih. Saya kembalikan dari Dr. Sunyoto selaku moderator. Baik, terima kasih Dokter Dwi Paradina. Kita lanjut ya dengan diskusi.
Kita nampaknya punya waktu yang cukup banyak ini. Ini sudah mulai ada pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari Hardiknas Stephen Saneba. Bagus namanya ini. Selamat sore dokter-dokter. Mohon izin bertanya, untuk pemberian vaksin HPV 2 dosis di atas usia 20 tahun, misal dosis kedua tidak datang sesuai jadwalnya, misalnya lebih dari 6 bulan atau 1 tahun kemudian, apakah pemberiannya harus diulang dari awal, dokter? Terima kasih. Silakan dokter Andi. Ya, penelitian tentang keterlambatan pada 2 dosis belum ada sebenarnya, tetapi secara umum karena penelitian-penelitian 1 dosis itu umumnya sudah cukup, maka Cukup. penelitian rekomendasi secara umum adalah kalau dia datang setelah lebih dari 1 tahun, itu diberikan aja dosis berikutnya. Itu pernah ada pertemuan di Bangkok saat itu, di bagaimana kalau pasiennya datang 2-3 tahun kemudian, dan pada saat itu berkesimpulan karena imun respon yang dihasilkan cukup tinggi, maka cukup diberikan dosis berikutnya saja. Itu kejadiannya sama dengan pasien-pasien yang disuntik sebelum kehamilan dan disuntik berikutnya adalah setelah melahirkan. Jadi tidak perlu diulangi ya? Nggak perlu, dok. Iya, iya. Kemudian mungkin sehubungan dengan itu juga pada yang 1 dosis itu ya, apakah diperlukan booster setelah berapa tahun, dokter Andi? Ya, jadi penelitiannya kan sebenarnya adalah immunobridging ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pada penelitian-penelitian yang 3 dosis itu sampai sekarang 16 tahun penelitian belum perlu booster, maka diharapkan vaksin yang sudah single dose itu selama 8 tahun menghasilkan efek yang sama, dan sampai 8 tahun sampai saat ini sudah tidak diperlukan booster. Jadi disebut 8 tahun itu adalah pasien pertama yang waktu itu diberikan vaksin masih di follow up sampai saat ini dan tidak perlu booster. Sudah 8 tahun itu ya? Ya, baik dok. Apakah ini akan diteruskan nanti tiap tahun akan di follow up Ya, sampai jadi pasien penelitian itu akan diikuti terus sehingga didapatkan kapan dia perlu booster ya, sebenarnya. suatu Jadi saat secara nanti teoritik sebenarnya dibutuhkan, ya. tidak perlu booster, dok. Iya, iya. Baik, dokter Dwi Faradina mungkin ingin menambahkan, silakan. Nggak ada dok, udah cukup dok. Mohon maaf, sinyalnya hilang timbul. Baiklah, masih ada pertanyaan berikutnya dari ini tanpa nama. Bukan, dari Dr. Yohana Marpaung dulu ya. Dr. Yohana Marpaung. Selamat sore dokter, izin bertanya. Untuk dewasa yang sudah vaksin Gardasil 5 tahun yang lalu, apakah perlu dilakukan vaksin ulang atau booster kembali? Terima kasih dokter. Jadi ini 5 tahun yang lalu sudah lengkap ya, 3 dosis atau hanya 1 dosis? Tidak disebutkan. Mungkin ya, karena kita selama ini kan memakai 3 dosis, ya mungkin yang dimaksud setelah lengkap 3 dosis, kemudian 5 tahun, kemudian apa perlu di booster? Silakan Ya, dokter Andi. jawabannya tidak perlu booster, dok. Tidak perlu ya. Ya, Jadi sama dengan tadi yang di awal. Dokter Dwi Faradina ingin menambahkan? Ya, cukup dok, memang tidak perlu booster karena Cukup sampai ya. itu tadi ya dok. Ya, ya, baik. Pertanyaan berikutnya, sejawat kita tanpa nama, izin bertanya dok, pada pasien busui, apa boleh diberikan? Ibu yang menyusui maksudnya ya, apa boleh diberikan? ya, penelitian pada binatang dia tidak ada efek samping pada janin, tetapi tentu tidak ada penelitian pada manusia, makanya rekomendasi pada ibu hamil itu tidak ada, dokter. Iya. Artinya kalau tiba-tiba kita suntik terus ketahuan pasiennya hamil, ya berarti kita tidak perlu khawatir bahwa akan terjadi teratogenicity, dok. Jadi Iya, iya, iya. kehamilannya bisa diteruskan dan Bisa suntikan diteruskan. melahirkan. Jadi tetap pada ibu menyusui tetap boleh diberikan ya. Ibu menyusui boleh, dok. Ibu hamil nggak boleh, maksud saya kembali. Iya, Ya. iya, baik, baik. Masih ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Irwin Lamtota. Terima kasih atas materinya. Izin bertanya, dok. Pertama, apakah vaksin HPV perlu booster? Rasanya sudah terjawab tadi ya. Sementara ini belum diperlukan. Yang kedua, untuk perempuan yang sudah menikah, apakah wajib dilakukan pemeriksaan HPV DNA terlebih dahulu
sebelum diberikan vaksin HPV. Terima kasih. Nah, ini hubungannya pemeriksaan HPV DNA dengan vaksin nih. Silakan Dokter Faradina dulu mungkin ya. Ya, terima kasih dok. Jadi apakah yang pertama tadi udah jawab tidak perlu ya dok ya. Untuk perempuan sudah menikah apakah wajib HPV DNA? Tidak wajib jawabannya. Minimal dilakukan inspek dulu. Setidaknya dilihat serviksnya jangan sampai tidak ketahuan ada occult kanker serviks yang sudah ada. Jangan-jangan nanti sudah ada occult, kanker serviks yang nggak ketahuan di vaksin akhirnya misalkan malah vaksin. Jadi minimal inspek dulu, lihat serviksnya. Jadi tidak wajib pemeriksaan HPV DNA. Mungkin itu dokter. Ini Dokter Dokter Andi Darmapota bisa Dokter jawab. Faradina. Iya, Pasien-pasien dok. kita kan sekarang sudah pinter-pinter ya. Jadi kadang-kadang dia datang dengan membawa hasil pemeriksaan HPV DNA. Kemudian dia menanyakan kepada kita, nah kalau hasilnya positif bagaimana, kalau negatif bagaimana. Itu mungkin Dokter Andi Dharma ya ingin menambahkan. Silakan. Ya, jadi prinsipnya begini. Jadi vaksinasi itu dia hanya bekerja sebagai proteksi pada sel yang sehat. Jadi kalau selnya udah nggak sehat, terinfeksi HPV misalnya, apalagi jadi lesi prakanker atau kanker, maka dia nggak berefek sama sekali. Jadi dia nggak melindungi sel-sel, jadi dia tidak berefek terapeutik. Jadi plus minus sebenarnya. Jadi kalau kita ingin memberikan dia tanpa pemeriksaan, inform consent yang baik. Tapi rekomendasi Hogi saat itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan sebelumnya, karena untuk menghindari tuntutan di belakang hari, kenapa orang sudah divaksin masih terkena kanker serviks ya. Gitu dokter. Iya, 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 iya. Ya, jadi kadang-kadang pasien itu sudah datang dengan membawa hasil pemeriksaan sendiri, Dokter Andi Dharma. Iya, Ya, jadi kalau dia HPV-nya positif, sebaiknya ditunda setelah pengobatan saja. setelah pengobatan ya. Ya. Iya, iya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Dokter Susana Suryadi ya. Selamat sore, Prof. Dokter. Izin bertanya, bila hasil pemeriksaan HPV DNA positif, bolehkah tetap diberikan? Nah, ini sudah sama dengan yang ditanyakan di depan tadi ya. Bolehkah tetap diberikan vaksin nanovalen? Terima kasih, dokter. Nah, ini Sudah menyinggung kejawab kayaknya dok. nanovalen. Sama ya? Sama Sudah dokter. jawab. Jadi kalau memang ada disembuhkan dulu sebaiknya. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Silvani Harun. Izin dokter untuk HPV yang 3 kali pemberian, maksudnya vaksin yang 3 kali pemberian dosis pertama dan kedua tepat waktu, dosis ketiga pasien hamil. Jadi dilanjutkan saja dalam rentang berapa lama dok bisa dosis dianjurkan. Jadi setelah kedua dia hamil, nah yang ketiga itu kapan sebaiknya diberikan. Nah, sudah terjawab juga kali dok tadi. Jadi yang ketiganya Ya, setelah melahirkan. ya, Ya. jadi setelah melahirkan ya. Ya. Iya, iya, iya. Baik. Masih ada pertanyaan dari dokter tanpa nama. Izin bertanya dokter, jika pasien sebelumnya sudah selesai vaksin kuadrivalen dan tuntas 3 kali, kemudian pasien ingin mengulang vaksin yang nanovalen, apakah pemberiannya harus 3 kali juga atau bagaimana? Atau enggak usah? Kemudian jika pasien sudah vaksin 1 kali kemudian hamil, otomatis kami menunda vaksin 2-3 sampai setelah persalinan. Apakah bisa langsung melanjutkan langsung vaksin dosis kedua dan ketiga? Saya kira itu sudah dijawab juga ya tadi. Nah, ini yang pertanyaan pertama mungkin perlu ditanggapi Dokter Andi, Dokter Faradina. Dokter Jadi Faradina mungkin keluar dia ya. Ya, jadi penelitian yang ada itu sebenarnya tidak ada yang membandingkan efektivitas antara dua bivalen dengan atau kuadrivalen dengan nonavalen ya. Jadi intinya itu adalah melihat frekuensi. 16-18 adalah yang utama. Maka 16-18 pada bivalen atau kuadrivalen dan dengan nonavalen adalah sama efektivitasnya. Nah, jika si pasien ingin dan itu mencakup 85% proteksi secara keseluruhan. Nah, sisanya itu adalah dalam frekuensi kecil gitu. Misal 52 itu 4% ke bawah. 68 bahkan di bawah 1% kemungkinan kanker serviks dari situ. Jadi dengan frekuensi yang kecil itu kalau pasien ingin mengambil manfaatnya sehingga efek proteksinya di atas 80-85%, maka sebaiknya pasien
atau sebaiknya pasien diberikan injeksi ulangan sesuai jadwal yang berlaku, ya entah 2 kali, entah 3 kali, tergantung negara masing-masing, yang non-avalennya, dok. Untuk kita sendiri bagaimana sementara ini, Dokter Untuk Andi? kita sendiri berarti 3 kali. 3 kali tetap ya. Kecuali di bawah 15 tahun 2 Pasien kali, bertanya, dok. mana dok di antara 3 pasien ini yang paling baik? Di antara apa, dok? Ya di antara ketiga pasien yang bivalen, kemudian yang trivalen, dan yang Oh, di non. antara 3 vaksin itu. Ya, Ya, tentu lebih baik yang non-avalen, dok. Ya. Cuman yang mesti diketahui bahwa eh, masing-masing jenis itu tidak memberikan efek proteksi yang sama, dok. Misalnya 16 itu mengambil tempat 60% dari kanker serviks. Sehingga mau diambil bivalen maupun ya non-avalen, efek proteksinya tetap 16%. Tetap 60% untuk 60% tipe yang ya. itu. Ya. Ya, jadi yang sisanya itu frekuensinya lebih kecil. Jadi tidak disamaratakan, dibagi sama rata begitu, dokter. Ya. Dan mungkin juga boleh dikatakan sebetulnya tidak perlu atau kurang. Ya, ya. Jadi kalau dilihat manfaatnya, pertambahan pertambahan besarnya proteksi itu Persentase. ya tidak sebanyak seperti yang sudah diberikan sebelumnya. Misal dari 85% ya mungkin jadi 90% saja gitu, dokter. Jadi secara umum kalau pasien yang nggak memaksakan untuk ngambil itu dia tidak perlu jawabannya, dokter. Iya. Sebab sementara ini kan kita kalau ditanya suruh memilihkan di antara 3 vaksin itu mana yang terbaik, kan sementara ini kita hanya bergantung pada kemampuan pasien untuk membeli vaksinnya. Ya, benar, dok. Gitu, Dokter Andi ya. Ya, memang sih yang tersedia di pasaran umum itu adalah yang quadrivalen. Bivalen hampir nggak ada di pasaran. Iya. Sementara yang non-avalen hanya di beberapa rumah sakit yang mungkin rumah sakit menengah ke atas gitu, dokter. Iya, tapi ini mulai sepertinya sudah mulai pasien-pasien sudah Ya, mulai bertanya. ya, dok. Dokter Faradina mungkin ingin menambahkan, silakan, dokter. Sudah cukup jelas sekali dari dokter Andi, dokter. Jelas sekali. Sisanya dokter Faradina ntar. Yang jawab, dok. Ini keluar terus. Baiklah, kita lanjutkan ya. Saya jagain kandang aja dulu. Jadi dokter Faradina ditanya, dok. Biar nggak keluar-keluar. Nah, itu keluar lagi dia. Iya. Oh, ini masuk, udah masuk di sini. Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan. Izin bertanya, dok, kalau sudah usia 30 tahun, apakah masih bisa suntik vaksin HPV? Ya, jawabnya tentu bisa. Mau ditanggapi, dokter Andi? Usia 30 tahun lebih. Dokter Faradina, dok. Dokter Faradina. Terima kasih, dok. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa, ya jawabannya tentu bisa seperti yang bilang dokter Sunyoto ya. Bisa. Cuman mungkin efektivitas imunogenisitasnya tentunya jauh lebih rendah dibandingkan lebih rendah bukan jauh dibandingkan yang 26 tahun ke bawah. Pertanyaan berikutnya, untuk pasien dengan riwayat atau sedang terinfeksi HPV atau kondiloma, apakah bisa divaksin, dokter? Ya, mungkin tadi karena sesuai arahan dokter Andi, saya masih di sini. Ya, Jadi kalau yang dengan riwayat, jadi prinsip vaksin tadi sudah seperti kita jelaskan dari awal bahwa ini untuk mencegah infeksi yang berikutnya, bukan mengobati yang sudah ada ataupun mengobati infeksi yang sudah terjadi atau lesinya ya. Jadi kalau dia ada riwayat, tentu saja bisa diberikan vaksin dan kalau sedang tentunya diobati dahulu baru diberikan vaksin. Mungkin begitu, dok? Iya. Ya, jadi sebaiknya diobati dulu ya. Setuju ya, dokter Andi? Setuju banget, dok. Kok sudah ngantuk? Masih ada pertanyaan ini dari dokter tanpa nama. Selamat sore dokter, izin bertanya. Jika pasien sudah divaksin lengkap, kemudian setelah keluar adanya generasi baru yang non-avalen, dan pasien menginginkan hanya perlu diberikan sekali saja atau lebih dari satu. Terima kasih. Nah ini sebetulnya dia sudah lengkap, tapi karena dengar-dengar wah ini ada vaksin yang lebih baru, ya dia ingin juga melakukan vaksin. Apa perlu itu, Dokter Andi?
Bagaimana Nah, kita jawabnya? jawabannya seperti tadi Menanggapi. sebenarnya. Jadi efektivitasnya yang kuadri maupun kuadri ataupun bivalen yang sudah ada itu untuk kanker serviks sudah mencapai 85%. Jadi sebenarnya kalau ditanya perlu ya tidak perlu ya. Jadi teman sejawat bisa sepakat di sini bahwa tidak perlulah diberikan karena efektivitas untuk yang sisanya itu dalam jumlah persentase yang kecil ya. Karena 60% dan 10% sudah diambil 16-18. Oke, baik. Iya. Sudah jelas ya, dokter tanpa nama Ya, ini. jadi biar bisa jawabnya gamblang aja. Tapi kalau misalnya pasien ingin diberikan lagi, maka tadi sepakat sama Dokter Sunyoto, rule-nya Indonesia 3 kali. Nah, kalau rule-nya WHO sekarang di atas 21 tahun Iya. 2 kali aja. Iya. Tapi kalau kita tanyain sama farmasinya, Oh. saya mau berikan 2 kali, itu nanti bilang off label katanya. Betul. Ya paling baik 3 kali kalau kita tanya farmasinya. Bisnis Kemudian, kadang-kadang bermain, Dok. iya. Dari Dr. Feni Sutanto. Selamat sore dokter, izin bertanya. Untuk dewasa usia di atas 20 tahun, apakah dosisnya tetap 3 dosis? Ya, tadi sudah diulas ya. Tapi mungkin perlu penjelasan lebih lanjut atau barangkali tadi kebetulan tidak mendengarkan. Berapa batasan usia maksimal untuk vaksin HPV, dokter? Dokter Fardina, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Sunyoto. Ya. Jadi kalau usia di atas 20 tahun, apakah dosis tetap 3 dosis ya, seperti protokol memang tetap 3 dosis ya. Kemudian yang bisa dianjurkan 1 dosis ataupun yang 1 dosis masih dalam penelitian, masih di beberapa negara, yang 2 dosis itu yang 15 tahun ke bawah. Jadi untuk 20 tahun tentunya tetap 3 dosis dengan jarak 0, 1, 2, dan 6 bulan dari dosis pertama. Kemudian berapa batasan usia maksimal untuk vaksin HPV? Jadi kalau rekomendasi 45 tahun, sedangkan kalau hoki kita pakai 55. Tentunya ada alasan, yaitu mengingat ya satu memang sistem imunitas sesudah menerima vaksin pada usia di atas 55 tahun tentu akan lebih rendah, jauh lebih rendah. Kemudian kedua mengingat natural history dari kanker serviks itu sendiri ya. Kemudian pada wanita-wanita sudah menopause sangat jarang terkena kanker serviks karena zona transformasi atau SSK-nya sudah masuk ke dalam. Mungkin ada beberapa alasan mungkin seperti itu, dok. Mungkin bisa ditambahkan, Dokter Andi? Ya, cukup. Pertanyaan berikut. Kalau terjadi reaksi alergi, apa boleh diberikan ulang? Selang berapa lama boleh diberikan? Kalau terjadi alergi, apa masih boleh diberikan ulang? Nah, Dokter Farah. Ini saya belum pernah baca, cuman kalau terjadi reaksi alergi, langsung kita memang kalau punya vaksin mesti sediakan epinefrin. Apakah boleh diberikan ulang dan selang berapa lama? Saya belum ada ini terus terang, dok. Mungkin Dokter Andi atau Dokter Sunyoto. Ya, jadi kalau kita melihat alergi kan, ya, vaksinnya sendiri itu dia tidak bereaksi dengan tubuh, tapi biasa alergi yang terjadi reaksi dari komponen konstituennya. Nah, semua kembali kepada prinsip alergi. Kalau dia alergi komponen konstituennya, ya dia tidak bisa diberikan. Tapi kasus itu catatannya itu nggak ada sebenarnya. Maksudnya sampai saat Jarang ini sekali. alergi yang berat itu belum pernah dilaporkan di jurnal. Ya. Sehingga misalnya pasien jadi misalnya kayak Stephen Johnson syndrome dan sebagainya. Ya. Jadi sejauh ini belum ada. Tapi kalau ditanya, kalau udah alergi ya jawabnya nggak bisa diberikan. Iya, jadi sebaiknya prinsip alergi ya. Kalau memang alergi ya tidak diberikan. Masih ada pertanyaan, cuma yang banyak bertanya kok tanpa nama ya. Izin bertanya dokter, apakah suntik HPV di Indonesia sudah diterapkan 1 dosis? Terima kasih dokter. Ya ini mungkin 1 dosis untuk anak-anak Belum, dok. usia muda itu yang... Oh, itu masih penelitian. Jadi WHO sudah merekomendasi 1 dosis. Cuman kebijakan nasional masih 2 dosis, dok. Masih 2 dosis ya? Itu problemnya. Jadi ya kalau kita berikan 1 dosis, si farmasi langsung bisa bilang off label deh. Iya. Ya kita nunggu juga lah hasilnya nanti ya. Kan masih dalam pilot project nih ya. Oh, enggak, dok. Udah rekomendasi, dok, bentuknya. Oh, sudah rekomendasi? Iya, rekomendasi 1 dosis ya. Kemudian sudah Jadi diberikan... tinggal kita merubah kebijakan kita sendiri aja, dok.
yang protokol nasionalnya, sehingga dia berefek pada keterangan yang ada dalam kemasannya itu. Nah, maksud saya kan sementara ini kan diberikan hanya di beberapa tempat, di beberapa provinsi. Belum merata di seluruh Indonesia. Oh, Apakah ini rencananya nanti untuk seluruh Indonesia? iya dok, ya. Jadi kan tahun 2023-2024 ini kan bias itu untuk vaksin kanker serviks udah seluruh Indonesia, seluruh kabupaten dan kota. Ya, jadi tapi pemberiannya tetap 2 dosis dok. 2 dosis ya. Ya, cuman rekomendasi yang udah berlaku internasional tadi seperti yang saya presentasikan, umumnya 1 dosis dok. Dan Dosis, kita belum berubah kebijakannya. jadi tetap 2 dosis sementara ini Ya. 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 Masih ada pertanyaan? Pada penderita pasien kanker serviks stadium awal yang sudah operasi, apa perlu dilakukan vaksinasi? Dokter Paradina, ini Ya, pasiennya Pak. sudah menderita kanker serviks stadium awal dan sudah dioperasi. Apa masih perlu dilakukan vaksinasi? Jadi mungkin ya terima kasih dokter. Jadi mungkin balik lagi bahwa vaksin HPV ini kan ada beberapa tipe dan HPV itu sendiri tidak hanya sebagai penyebab kanker serviks, tapi juga bisa kelainan di anogenital, orofaring dan lain. Jadi apakah perlu vaksin untuk mencegah yang lain atau infeksi HPV yang lain ataupun ini masih boleh diberikan? Mungkin itu dok, Iya, bukan kontraindikasi kan? kontraindikasi ya dok. Jadi masih boleh ya, mungkin untuk yang lainnya selain serviks. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Rudi Setiadi. Izin bertanya, apakah pasien 8 tahun sudah lalu vaksin Gardasil? Apakah saat ini perlu untuk vaksin yang nanuvalen? Maksudnya sudah pernah divaksin dengan yang kuadrivalen, tapi apakah sekarang masih perlu dilakukan? Dan ini sudah dibahas saya kira ya. Jadi sebetulnya tidak diperlukan ya. Nah, kecuali kalau penderita minta ya atas pertimbangan kemudian perlindungan untuk apa namanya virus yang tipe yang lainnya ya silahkan. Artinya tidak ada larangan, tapi tidak harus. Jadi kita tidak perlu menganjurkan dalam hal ini, tapi kalau pasien minta boleh ya Dokter Andi. Ya, setuju dok. Ya. Itu juga bisa melihat chat dari ke grup yang disampaikan oleh Dr. Tovan Widya Utami itu ya. Ya, Iya, memang kebijakan PNPK kita masih 2 dosis dan sedang diusulkan untuk di single dosis ya. Dan itu cukup lama karena politik ini. Iya, iya. Nyangkut masalah politik juga. Nanti setelah ganti presiden, ganti pemerintahan, mungkin juga kebijakannya akan ganti. Masih ada pertanyaan dari Dr. Gunawan Wibisono. Saya Dr. Sony Gunawan Wibisono, mohon izin bertanya, apa diperbolehkan jika pemberian jenis vaksin yang berbeda, misal bulan pertama Gardasil, suntikan berikutnya Gardasil yang nanuvalen, maksudnya ganti jenisnya. Tadi yang pertama diberikan yang kuadrivalen, kemudian berikutnya disuntikan yang nanuvalen. Boleh nggak gitu, Dokter Andi? Ke Dokter Farah dulu kali ya. Saya dulu. Ya, jadi waktu di FDA untuk yang Gardasil yang nanovalen atau nonvalen ini sendiri memang bisa diberikan untuk lanjutan dari vaksin yang kuadri maupun bivalen dok. Kalau rekomendasinya Jadi sendiri ya, dok. Jadi boleh. jawabannya boleh ya. Cuma tadi kalau sudah lengkap, sudah 3 dosis, mungkin tidak perlu ya. Kemudian masih penanya yang sama, pemeriksaan laboratorium darah anjuran yang dianjurkan untuk screening CA cervix. Pemeriksaan laboratorium darah yang dianjurkan untuk screening CA cervix. Bagaimana Dokter Faradina? Ada ini?
Untuk saat ini belum ada dari pemeriksaan darah, dok. Yaitu Belum ada ya? selesai. Ya. Jadi sementara ini belum ada. Dokter Andi barangkali ingin menambahkan? Ya, sama dok. Iya, ya. Jadi belum ada ya, Mas Gunawan ya. Wah, ini Dokter Pujo ya. Pujo Hartono yang bertanya. Bukan bertanya, nah, usul. Ya. Mengingat biaya yang cukup mahal dan cakupan yang sangat luas, serta beberapa negara maju sudah memutuskan cukup satu kali atau satu dosis. Hoki juga merekomendasikan satu kali saja untuk pria dan wanita remaja. Jadi ini usul ke Hoki, ya nanti Hoki tentu akan mengusulkan ke pemerintah, ke Kementerian Kesehatan, bagaimana kalau untuk yang usia dini dan juga untuk lelaki cukup direkomendasikan satu dosis saja. Bagaimana Dokter Andi tanggapannya? Ya, setuju. Di kolom chat juga udah ada Dokter Tovan komentar hal yang sama, dokter. Sama ya. Jadi dimungkinkan ya. Jadi untuk penghematan biaya dalam hal ini. Dokter Faradina mungkin ingin menambahkan? Enggak ada, dok. Jadi memang kemarin sudah lagi digodok itu tadi sesuai dengan pernyataan dokter Tovan ya, lagi sedang digodok untuk diajukan studi HTA itu memang, dok, yang kita satu dosis. Iya, iya. Baik, ini rupanya banyak sekali pertanyaan ini. Tapi ya mirip-mirip ya kebanyakan ya. Ini dari Dokter Nivi Candiawati. Selamat sore dokter, izin bertanya. Jika pasien belum pernah vaksin, namun hasil HPV DNA positif dan sudah dilakukan LEDS, berapa lama setelah terapi baru pasien boleh divaksin? Terima kasih ya. Jadi dia HPV DNA positif, kemudian sudah mungkin ada lesi di serviksnya, kemudian sudah dilakukan LEDS. Kapan boleh dilakukan vaksin? Dokter Faradina. Ya, kalau anjuran interval sesudah lip atau lesnya tidak ada, jadi bisa segera mungkin ya, dok ya. Karena kan kita menjadikan vaksin HPV ini untuk mencegah infeksi yang berikutnya, atau infeksi baru. Mungkin itu, dok. Setuju Dokter Andi? Ya, Sesegera setuju. mungkin. Tapi sebagai koreksi, HPV DNA positif bukan indikasi LEDS ya. Ya mungkin dimaksud di sini sudah ada lesi juga di serviksnya. Ya, lesi dari serviks ya. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Wiryanto. Apakah infeksi HPV bisa menimbulkan kekebalan alamiah? Ini kalau tidak salah sudah pernah dibahas berkali-kali ya. Tapi mungkin perlu penegasan lagi, Dokter Andi atau Dokter Faradina. Apakah infeksi HPV yang alamiah itu dapat menimbulkan kekebalan? Ya, terima kasih Dokter Sunyoto. Jadi kekebalan alamiah dari infeksi HPV yang natural itu tidak ada karena dia ada beberapa sifat dari infeksi atau genesis infeksi dari HPV itu dia tidak menimbulkan viremia, yang bersifat lokal, kemudian tidak menimbulkan inflamasi, sehingga memang tidak terbentuk antibodi yang cukup untuk proteksi terhadap infeksi virus. Jadi sedangkan dengan vaksin itu bisa titernya sampai 10 sampai 100 kali lebih tinggi. Mungkin itu, dok. Iya, ya. Jadi sudah terjawab ya, Dr. Muhammad Freddy. Oh, belum nih yang Dr. Muhammad Freddy Chandra, ternyata ada pertanyaan yang lain. Tadi Dr. Wiryanto. Izin bertanya dok, untuk usia di atas 55 tahun, bila pasien menginginkan vaksin HPV, apakah ada perbedaan dosis untuk meningkatkan imunogenitas? Terima kasih. Jadi untuk mereka yang usianya lebih dari 55 tahun dan menginginkan, apakah ada perbedaan dosis? Silakan dokter. Silakan. Ya, dok. Jadi sesuai dengan rekomendasi Hogi sih sebetulnya di atas 55 tahun kita tidak rekomendasikan ya, dok. Dengan alasan tadi mungkin sudah kita paparkan sebelumnya.
Kemudian kalaupun pasien tetap mau ya tetap pemberiannya 3 dosis. Tapi tidak akan mengubah tadi eh, meningkatkan imunogenitasnya gitu. Kamu jadi Jadi 4 tetap dosis, dosis penuh ya. adanya tetap 3 dosis. Iya, iya. Ada pertanyaan menarik ini dari dokter tanpa nama lagi. Izin bertanya dokter, bagaimana pemberian vaksin HPV bagi orang dengan imunokompromis? Apakah ada perbedaan dosis atau waktu pemberiannya dokter? Nah, ini penderita yang mengalami imunokompromis, apakah boleh diberikan vaksin HPV ini? Terpana. Ya, terima kasih dok. Jadi sesuai dengan rekomendasi tadi mungkin di slide saya ada juga imunokompromis malah mestinya diberikan vaksin HPV, dia bukan merupakan kontraindikasi. Untuk dosisnya tergantung usianya ya. Kalau 15 tadi 2 dosis, walaupun sekarang kita udah rencanakan 1 dosis. Kalau di atas 15 tentu tetap 3 dosis. Jadi bukan kontraindikasi Ya, imunokompromis. jadi tetap boleh diberikan ya. Dan dosis atau waktunya juga sama dengan pemberian yang penderita yang biasa. Yang berikutnya adalah dari Dr. Irwin Lamtota. Izin bertanya dokter, pasien post-lip ya sama dengan tadi ya, karena lesi prakanker, apakah boleh langsung kita beri vaksin HPV setelah tindakan? Jadi sama dengan tadi sudah terjawab ya, boleh ya, lebih cepat lebih baik. Pertanyaan Catatannya ada Dr. Sunyoto. kenapa? Lesi, batas sayatan lesi harus bebas tumor. Ya, Ya, catatannya batas sayatannya harus bebas dari tumornya. jadi batas sayatan harus bebas tumor. Jadi betul-betul lesi ini sudah terangkat Ya. semuanya ya. Kemudian mohon izin bertanya, pada wanita usia 45 tahun tapi sudah menopause, apa masih perlu divaksin? Ini ya aneh juga nih pertanyaan. Saya kira tidak ada hubungannya ya antara menopause dan vaksin ini. Tapi sebaiknya ya dijawab aja, Dokter Andi ya. Demi Ya, dokter kepuasan. parah deh kali. Jadi kalau ya dok, jadi kalau rekomendasi hobi kita masih sampai 55 tahun ya dok, mungkin karena mengingat usia pertama kali berhubungan seksualnya berbeda dengan yang di luar. Jadi kita sampai 55 tahun. Jadi memang tidak ada hubungan menopause, walaupun kalau menopause itu dengan tadi ya natural history dan apa namanya apa namanya mode entry dari infeksi virus HPV itu adalah SSK atau streptomycin yang biasanya sudah masuk ke dalam pada yang menopause. Tapi kalau 45 tahun menopause itu kalau masih mau diberikan dapat diberikan. Mungkin kalau sesuai rekomendasi Hogi ya dok, karena kita batasan kita 55 tahun. Mungkin tambahan dari dokter Andi. Ya, menopause 45 tahun berikan saja. Sepertinya sudah habis nih pertanyaannya ya. Di antara peserta tidak ada yang mengajukan pertanyaan langsung ya. Ini pertanyaan dan waktu hampir habis ini. Masih ada waktu 5 menit. Ya. Dokter Andi, barangkali Dokter Andi akan menyampaikan sesuatu yang penting bagi para audiens sekalian atau Dokter Faradina. Monggo silahkan. Ada Ya, yang saya dulu kalau ini juga nggak apa-apa siapa aja. ya, Jadi silakan. intinya itu adalah gini. Jadi penelitian itu kadang-kadang tidak sejalan dengan kebijakan. Ya, penelitiannya lebih maju, kebijakannya belakangan. Kira-kira 15 tahun yang lalu ya di Bandung, Hogi dan Papti dan Idai ya. Nah, itu adalah kebijakan. Berdasarkan penelitian yang sudah ada. Nah, saat ini kebijakan itu nggak pernah diupdate. Ya. Penyakit dalam paling rajin mengupdate. Bahkan tahun 2021 dia udah mengupdate juga. Tetapi karena kebijakan vaksinnya itu ada di kita untuk dewasa sebenarnya, di banyak di kita, maka dia tetap memberikan 3 dosis. Mudah-mudahan usulan dokter Tova yang ada di grup chat itu segera bisa direalisasi sehingga
uang yang keluar dan coveragenya lebih banyak ya. Dan bisa juga mungkin suatu saat seperti Australia diberikan juga pada laki-laki di usia anak sekolah, sehingga kemungkinan tercapainya tahun 2030 lebih banyak. Ya, saya kira itu aja, Dok. Ya, ya. Ya, mungkin teman senior agak-agak kurang ngerti. Apa sih kok ngomongnya kebijakan sama penelitian? Maksud saya adalah ya kebijakannya itu 3 dosis, penelitiannya 1 dosis gitu atau 2 dosis ya. Baik, Dok. Ya, ya. Silakan Dokter Farah. Ya, jadi kalau Dokter Andi mungkin menegaskan bahwa dari segi kebijakan mungkin ya tetap seperti tujuan awal kita ya, apalagi tujuan WHO tadi yang 2030 90% vaksin ya, vaksin lah ya, terutama ya untuk targeted vaksin. Dan harus diingat dan inform concern bahwa vaksin ini adalah yang profilaksis untuk yang infeksi yang akan datang, bukan yang sudah ada dan bukan terapeutik untuk mengobati lesi. Kan itu aja kesimpulan hari ini. Terima kasih, Dok. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Dr. Andi Dharma Putra, kemudian Dr. Dwi Faradina ya atas partisipasinya berbagi ilmu kepada kita semua, dan kepada para peserta sekalian, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan ya bahwa penelitian masih berlangsung terus, kebijakan tiap negara atau pemerintah itu masih berubah-ubah ya, karena juga sangat tergantung dari pendanaan, terutama kita di Indonesia ini sangat dana ini sangat pegang peranan penting ya. Jadi ada sementara ini usulan bahwa nanti pada vaksin pencegahan pada mereka yang usia muda itu akan diusulkan 1 dosis saja supaya cakupannya bisa lebih banyak dan angka kegagalannya juga lebih rendah. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini menjawab semua unek-unek yang ada pada teman-teman sekalian. Ya, kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali lagi moga-moga manfaat, jangan kapok-kapok ya untuk mengikuti acara Ashogi kita yang kita adakan setiap hari Rabu sore ini. Ya, demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya untuk semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andi, Dr. Faradina atas pembagian ilmunya ya, sedekah ilmunya. Baiklah, Terima kasih Dr. Sunyoto, Dr. Faradina. Terima kasih, Dokter Andi, Dokter Sunyoto. Terima kasih Dr. Sunyoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Sunyoto sebagai moderator, Dr. Andi Dharma Putra, Dr. Dwi Faradina, juga Dr. Tovan sebagai narasumber pada sore hari ini atas sedekah ilmunya luar biasa. Ini sore dengan diskusi yang cukup padat sekali, dengan pertanyaannya cukup banyak. 35 pertanyaan bisa dijawab secara singkat, padat, dan jelas, tepat waktu. Jadi pada sore hari ini sudah disimpulkan oleh kedua narasumber kita semua bahwa vaksinasi HPV ini sebagai pencegahan primer kanker serviks sudah mengalami banyak perkembangan, baik dari jenis vaksinnya mulai bivalen, kuadrivalen sampai nonavalen, dan juga dari segi dosisnya mulai dari 3 kali pemberian, 2 kali pemberian, dan saat ini sudah direkomendasikan oleh WHO single shot untuk usia 20 tahun ke bawah, dan sedang kita ajukan studi HTA-nya agar kebijakannya bisa berpindah dari 2 dosis ke 1 dosis. Baik, sudah 1 jam kita berdiskusi, sampai kita di akhir acara. Semoga diskusi kita sore hari ini membawa banyak manfaat. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta Ashogi, dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan kembali bahwa di bulan Desember nanti Hogi akan mengadakan event INIPID Hogi atau INASMIT, INASGO Scientific Meeting yang kedua yang akan dilaksanakan di Surabaya di Hotel Westin tanggal 9 sampai 12 Desember, di mana nanti kita akan mengadakan simposium untuk SPOG dan ginekologi onkologi
Kemudian di tanggal 11 dan 12-nya kita juga mengadakan workshop, yaitu workshop gynecologic surgery dan workshop manajemen lesi prakanker, di mana kita juga membuka kesempatan untuk oral, poster, dan video presentation competition. Nanti kita juga akan ada 3 orang expert dari Singapura, dari Jepang, dan dari Italia yang akan memberikan expertise-nya. Untuk info lebih lanjut, registrasi bisa diakses di www.inasmi.com atau bisa scan barcode berikut. Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASHOGI ke-97 hari Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema tes HPV sebagai screening kanker serviks. Sampai jumpa di ASHOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Silakan Nisa, warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Thomas.